Halo semuanya, selamat datang di FD Neko. Hari ini saya ingin merevisit atau mengetes ulang sedikit Intel Xeon X3470 di tahun 2025 ini. Apakah masih kuat untuk menjalankan game-game yang sering dimainkan ya, seperti Valorant, GTA 5. Kebetulan ini GTA 5 ada versi Enhance, kita akan coba yang Enhance-nya. CS2 tentunya baru lagi. Kira-kira bagaimanakah performanya? Langsung aja kita kenalan dulu dengan spesifikasinya. Mengenai spesifikasi lengkapnya, ini pakai RAM 16 GB, 4x4 GB ya. Dan untuk Mobo masih pakai yang lama ya, yaitu Asus P7 P55DE yang pernah saya review dulu. Dan untuk VGA saya pakai ini ya, VGA punya temen, GTX 1070 Ti 8 GB. Ini mereknya Asus Cerberus ya, lumayan badak juga. Dan untuk power supply saya pakai FSP Hexa 500 watt, dan di bagian storage saya pakai 256 GB SSD SATA. Dan untuk game yang lainnya jika nggak muat di SSD saya pakai harddisk ya, harddisk 1 tera. Lalu di bagian Windows saya pakai Windows 10, ini dari Ghost Spectre ya, yang biasanya disebut Superlight, tapi ini saya pakai Compact plus Defender ya. Dan bagian driver saya pakai Nvidia driver yang terbaru, pengetesan pakai 576,02 ya. Aman saat pengetesan, nggak ada masalah sama sekali, stabil. Oke, mungkin gitu aja spesifikasi singkatnya. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau mungkin menambahkan informasi lebih, silahkan komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga like video ini jika bermanfaat. So, langsung aja kita move on ke video benchmarknya. Oke, yang pertama kita ke Valorant dulu. Ini settingannya low 1080p. Dan untuk FPS yang didapatkan ini masih cukup stabil ya, berada di 100 FPS-an. Kalau misalkan lagi rame banget ya sekitar 100 FPS, kadang turun sesekali ke 90. Dan paling tingginya itu 190-an lah. Untuk disandingin dengan monitor 100 Hz ini masih oke banget. Tapi kalau misalkan untuk 144 Hz atau kalian pengen ngejar 144 fps, itu sayangnya Xeon ini kurang. Mungkin dengan overclock ke yang enteng-enteng ke 3,5 GHz mungkin sih bisa lah ya naik, tapi kayaknya nggak terlalu stay banget di 144 fps, paling di 120 bentuknya. Lanjut lagi yang lebih berat, yaitu CS2 ya, Counter Strike 2. Ini settingannya 1080p juga, cuman settingan grafiknya di rata kiri alias low. Tapi di bagian FSR-nya ini saya disable ya, karena saya pakai VGA yang cukup kencang, yaitu 1070 Ti. Harusnya sih nggak jauh beda ya. Ini kita mendapatkan FPS di sekitar 60-an, masih di atas 60. Tapi ini ya di map yang jadul sih, yaitu The Dust 2. Kalau di map yang lebih intensif lagi mungkin bisa turun. Tapi ini ya mungkin oke lah ya untuk casual play. Kalau misalkan masih agak ngebottleneck dari sisi GPU-nya, kalian bisa aktifin fitur FSR-nya ke balance ya. Dan untuk GTA 5, ini versi GTA 5 Enhance ya, alias versi yang lebih beratnya lagi. Dia sudah pakai DirectX 12 dan juga ada fitur ray tracing dan juga ada upscale-nya. Cuman menurut mata saya sih nggak jauh beda sih grafiknya. Dan untuk settingannya ini pakai rata kiri ya, bukan low, normal ya. Tapi untuk di bagian anti aliasingnya saya pakai FSR 3 native AA, jadi nggak ada upscaling. Dan untuk anisotropiknya saya kali 4 biar lebih jernih dikit. Dan di bagian ambient occlusionnya saya naikin ke HBAO. Selebihnya rata kiri semua. Resolusi juga masih sama di 1080p. Dan ya, kita mendapatkan FPS di sekitar 60, mulai tersiok-siok ya kalau lagi dibawa jalan ke kota. Tapi kalau misalkan kita udah jalan kaki itu udah agak mendingan, cuman pas lagi dibawa ngebut aja ke kota. Ya overall sih ini masih kuat sih Xeon X3470, tapi memang udah terlihat struggle-nya ya, karena di CPU usage-nya pun sudah mentok di 98-99% alias udah mentok banget.
Bahkan 1070 Ti pun dia chill banget ya, alias nyantai banget usage-nya di 50-an. Kita beralih ke Battle Royale Apex Legends, kita mendapatkan FPS di 30-an ya kalau lagi terbang kayak gini. Tapi kalau udah turun, FPS-nya lumayan naik lagi ke 80-an. Dan kalau misalkan lagi rame banyak musuh, itu turun lagi ke 60-an, tapi masih di atas 60 ya. Nggak ngedrop banget kok. Overall sih CPU-nya mulai terseok-seok ya untuk di 60 FPS kan kalau lagi battle rame kayak gini. Di Red Dead Redemption 2 sekarang saudaranya Rockstar juga, kita mainin di resolusi 1080p juga sama. Untuk settingannya di rata kiri, cuman di bagian teksturnya itu saya pakai ultra ya, biar nggak terlalu burik-burik banget. Lagi pula VGA juga mampu. Dan untuk FPS yang didapatkan sayangnya tidak bisa konstan di 60 ke atas ya. Kadang terseok-seok ke 50, 48. Tapi sih ini masih nggak terlalu jauh dengan 60 ya. Jadi kalau misalkan kalian mau overclock CPU ini, saya yakin pun bisa konstan di 60 ya, paling nggak terlalu ngedrop parah ke 40. Tapi untuk konsistensinya sih ini masih fine sih, paling stuttering dikit. Itu pun mungkin karena gamenya kan ini RDR2 gede banget. Ini saya taruh gamenya di harddisk ya, jadi mungkin agak struggle dikit harddisk. Sekarang kita beralih lagi yang lebih berat, yaitu Assassin's Creed Mirage. Ini kita mendapatkan FPS yang cukup fluktuatif ya. Bisa dibilang 50, tapi grafiknya kalau kalian bisa lihat itu frame time-nya lumayan ini apa, naik turun. Pas saya mainkan sih stutteringnya nggak terlalu parah ya, maksudnya nggak, ya masih bisa ditoleran lah untuk bagi saya. Cuman emang ini udah mulai terseok-seok aja sih. Oh ya, untuk settingannya ini pakai 1080p, dan untuk anti aliasingnya pakai FSR 2, tapi jalan di native AA, nggak ada downscale ke quality itu. Dan settingannya di rata kiri, cuman untuk di bagian karakter teksturnya saya naikin biar nggak terlalu burik amat juga. Kebetulan ini di level pertama ya, alias pembukaan misinya, jadi langsung dibawa keliling ke kota, jadi langsung ke stress test banget ini. Dan untuk yang terakhir ini saya tes Forza Horizon 4 ya, game favorit saya ini jalan di 1080p. Untuk settingan high ya, karena game ini lebih ke condong ke GPU ya, jadi ya masih kuat lah 1070 Ti ini. Dan untuk FPS yang didapatkan itu lumayan stabil di 60 ya, 60 ke atas. Sesekali turun ke 59, 50-an maksudnya, cuman jarang banget. Dan frame time-nya pun juga stabil sih, ini saya mainin nggak ada stuttering yang gila-gilaan. Overall sih ini lumayan lah Xeon ini, tapi memang udah mulai kelihatan struggle sih ya. So begitu aja review atau revisit singkat Xeon X3470 ini di tahun 2025 dari FDNeco. Untuk konklusinya, menurut saya ini kalau kalian udah punya CPU ini dan ingin pakai untuk PC kedua, ini masih oke banget sih. Apalagi kalau kita melihat mobonya itu murah-murah ya, terutama di mobo-mobo yang P55 itu yang punya konektivitas melimpah seperti 4 slot, 2 kali PCI Express, konektor SATA yang banyak. Itu bisa jadi opsi, mungkin bisa jadi opsi server murah ya untuk rumahan, atau kalian mau eksperimen sesuatu. Tapi kalau misalkan untuk bagi kalian yang ingin beli, belum beli sama sekali dan ingin beli, ini kurang rekomen sih menurut saya. Lebih baik sih kalian ngincer i7 Gen 3 lah ya, itu udah cukup terjangkau juga, harga di 300-an ribu apa, atau enggak nanggung ke Gen 4 ya. i7 Gen 4 nya itu juga udah mirip-mirip juga sama pertama kali saya beli Xeon X3470 ini, yaitu sekitar 300-400 ribuan.
Jadi mending langsung ke itu aja sih, ke Gen 4 ya. Cuman emang mobonya paling agak mahal, sekitar 100 ribuan dikit. Tapi ya lumayan lah. Itu kalau misalkan kalian nyari mobonya yang sama ya, maksudnya eh, yang punya 4 slot RAM, 2 PCI Express, chipsetnya yaitu biasanya H87 atau H97 itu ya harganya segitu. Tapi untuk kedepannya sih itu masih worth it banget sih. Apalagi eh, Xeon ini dia mulai tertinggal oleh fitur terbaru ya, seperti instruksi AVX itu udah mulai banyak game-game sekarang yang pakai. Contoh yang sederhana itu yaitu Spider-Man 2 ya, itu dia udah pakai IVX 2, dan ya ini udah nggak bisa. Sempet sih waktu itu juga Cyberpunk pas awal-awal dia pakai AVX, cuman banyak yang komplain, akhirnya dilepas fitur set AVX ya. Cuman ya itu udah menandakan kalau game-game sekarang itu udah mulai pakai set instruksi AVX. Jadi untuk kedepannya agak kurang ya kalau kalian pengen ngegame di keluaran tahun terbaru. Tapi kalau untuk game-game casual atau game-game yang enteng seperti Valorant, seperti CS2 ini ternyata masih kuat juga. GTA 5 Enhanced juga masih ngangkat ya. Oke, begitu aja. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan atau mungkin nambah-nambah info, silahkan komentar di bawah ya. Nanti bisa mungkin akan saya balas. Dan jangan lupa like video ini jika bermanfaat, dan juga subscribe channel FD Neko agar terus berkembang ke depannya. See you later guys. Bye.